ada juga teman-teman media. Saya juga terima kasih pada teman-teman media yang sudah berkenan untuk hadir, karena seperti yang saya bilang, pembangunan daerah itu tidak akan bisa berjalan dengan maksimal tanpa adanya kerja keras dari kita semua, mau itu media, teman-teman civil society, kemudian dari pemerintah, semua ikut bergerak. Itu yang membuat sebuah daerah itu akan semakin maju. Proteksi sosial ya, jadi perlindungan sosial, program-program perlindungan sosial yang pada zaman dulu ya, waktu pasca krisis moneter 98 itu kan kita belum memiliki program-program perlindungan sosial. Jadi kalau udah miskin jatuh ke jurang kemiskinannya sangat dalam gitu. Nah itu baru banyak bekerja di kegiatan tersebut. Nah belakangan kami memiliki macam-macam riset-riset yang lain, yaitu terkait dengan pendidikan, kepemudaan, termasuk membangun indeks pemuda, kemudian pembangunan ekonomi inklusif dan sebagainya. Terus SDM untuk pengembangan baik upskill, reskilling maupun new skilling sesuai dengan kebutuhan daripada teman-teman komunitas itu sendiri, terkait dengan skill-skill masa depan juga di situ. Terus ada ruang produksi untuk menghasilkan karya-karya atau produk-produk yang bermanfaat yang bisa menjawab solusi atau kebutuhan di pasar. Dan bagaimana ekosistem ekonomi kreatif ini selain menciptakan jaringan pasar networking sendiri, tapi juga menjadi market untuk networking yang lain. Kami ada 240 kabupaten kota. Sebenarnya ini peluang besar untuk kami bisa membangun networking, bagaimana mendistribusikan produk yang ada di kita ke teman-teman yang ada di luar. Contohnya, kemarin saya di Bandung, teman-teman di Bandung tuh tanya kopi. Ada nggak kopi di sana yang bisa white label gitu? Nah, saya bilang ini peluang-peluang yang bisa teman-teman kita sebagai ruang produsen ambil gitu. Kadang kita langsung mau bikin merek, akhirnya susah juga. Itu terus berdampak kepada bicara tentang branding, pasti harganya sudah di atas gitu. Banyak peluang sebenarnya berjejaring di ICCN, kita bisa dapat di situ. Tapi dalam praktiknya kerangka kerja kita ini yang paling inti adalah peraturan Presiden tentang ekonomi kreatif, bahwa ada 10 prinsip kota kreatif di Indonesia. Kami di ICCN punya 10 jurus untuk mewujudkan 10 prinsip itu. Teman-teman bisa lihat di layar, nanti saya akan jelaskan di belakang. Yang berikut di sebelah kanan, dalam mengimplementasikan berbagai gagasan-gagasan besar untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif, tentunya yang paling utama bagaimana bisa melibatkan dan bersinergi antar unsur atau stakeholders. Kami sudah tidak sebut pentahelix lagi, tapi kami sebut hexahelix. Kami sebut hexahelix, di mana ada komunitas, ada media, ada akademisi atau kampus, ada bisnis, ada pemerintah. Yang ditambah satu hexahelix ini sekarang disebut dengan nama agregator atau institusi keuangan atau ke platform digital yang bisa men-scale up, men-grow up segala rencana-rencana program yang akan dibangun. Tapi pada prinsipnya keputusan yang diambil dari sinergitas ini harus ada koneksi, kolaborasi, dan commerce atau celebrate. Percuma kalau kita berkumpul yang ada cuma perencanaan tapi tidak sampai ke e-commerce. Karena kita bicara tentang ekonomi, pendapatan ekonomi pada prinsipnya. Next. Nah, kami punya gerakan skala nasional ini, bagaimana kita mengimplementasikan 10 prinsip kota kreatif dan diadaptasikan dalam indeks-indeks kinerja pemerintah yang concern terhadap pemuda dan ekonomi kreatif dan pariwisata dan lain sebagainya. Kami punya buku putih Kreatif Indonesia atau ekosistem yang mencipta, itu bisa dicari di Gramedia, ada. Harganya tidak mahal, cuma 40-an ribu, tapi ilmunya itu lebih dari itu. Dan bagaimana jurus-jurus 11 jurus untuk menerapkan 10 prinsip kota kreatif itu kita implementasikan di lapangan. Next, kita lihat di depan. Kita bicara tentang Bandung. Siapa yang tidak tahu bahwa Bandung itu kota kreatif? Kenapa Bandung kota kreatif? Ada sejarahnya. Dari sinilah lahirnya ICCN. Sekelompok teman-teman di Bandung, Kang Ketum, Kang Vicky Satari sejak 2013 bersama Kang Ridwan Kamil, Kang Emil biasa dipanggil. Mereka berpikir potensi kita yang terbatas dengan manusia yang padat, ada daya cipta kreativitas lebih yang bisa kita bangun. Ternyata mereka coba membangun rasa empati terhadap orang-orang yang tinggal di sekitar kanal danau. Di situ banyak penumpukan sampah.
terus aktivitas ekonomi juga di situ sangat lemah. Padahal pemerintah Kota Bandung sendiri lagi gencar-gencar membangun taman-taman kota atau ruang-ruang terbuka yang baru, tapi tidak meng-highlight wilayah ini. Jadi mereka coba mencuri perhatian dengan membangun sebuah landmark besar di Bandung, yang mana itu diikutkan dengan berbagai tahapan fase-fase melakukan riset apa potensi ekonomi yang bisa dibangun, apa ekosistem atau komunitas yang bisa menghasilkan produk barang dan jasa yang bisa didorong sehingga berperan di situ, sehingga ujungnya ini bisa menjadi satu destinasi alternatif. Next. Alhasil ini hasil karya yang dilakukan dikerjakan kurang lebih 3 tahun dari 2013 sampai 2016. Next. Dan sampai sekarang kalau ke Bandung sempat mampir ke daerah ini, itu sudah menjadi salah satu destinasi wisata dan pertumbuhan ekonominya sangat signifikan. Ada kolaborasi yang luar biasa di situ antara pemerintah di sektor hexahelix. Next. Yang paling luar biasa, kegiatan sederhana ini akhirnya menetapkan Bandung sebagai salah satu dari 49 kabupaten jejaring kota kreatif dunia. Hal yang sederhana ini bukan soal desain atau advertising saja atau visual atau placement atau branding, tapi ada aktivitas ekonomi yang dibangun di situ, di mana komunikasi menjadi daya dobraknya. Sehingga Bandung dinobatkan menjadi City of Design. Salah satu dari 49 jejaring kota kreatif dunia sampai hari ini. Itu yang membuat Bandung semakin diperhatikan secara internasional. Pengembangan terus dilakukan dan banyak ruang-ruang kreatif baru dibangun. Segala macam hal terkait kreativitas bertumbuh hebat di Bandung sampai hari ini. Next. Bukan di Bandung saja, teman-teman di ASEAN juga berpengalaman dari Bandung mendapatkan penghargaan, penghargaan dari UNESCO bergabung menjadi jejaring kota kreatif dunia. Teman-teman di ASN khususnya di Korda ASN Jakarta juga beberapa tahun yang lalu mendorong dan Jakarta berhasil menjadi City of Literatur. Ini ada kerja keras, ada kerja cerdas di belakangnya teman-teman. Bukan tiba-tiba ada misalkan ada polling dan lain-lain, tidak. Ada proses yang panjang. Jakarta butuh 8 tahun akhirnya bisa mendapatkan ruang yang lebih luas dan bisa ada pengembangan terkait tentang bangunan identitas kotanya. Terus Pekalongan dengan batik City of Craft and Folk Art, batik dan tariannya. Jadi kalau orang di luar negeri atau di jaring kota kreatif internasional bicara tentang batik itu pasti mereka bicara tentang Pekalongan. Mudah-mudahan kita punya mimpi yang sama untuk orang bicara tentang City Folk and Art, kita bicara tentang tenun ikat, karena saya lihat belum ada kalau kita perhatikan di websitenya ini. Kita punya mimpi, tapi bagaimana kita menentukan titik start dan arah ke sana gitu. Ambon juga sebagai City of Music, ini kerja keras juga dari teman-teman kita di ASN dengan jejaring yang ada di sana. Bagaimana Ambon mendapatkan penghargaan, bukan saja mendapatkan penghargaan, tapi pengembangan infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi teknologi di bidang musik berhasil dan bertumbuh di sana. Karena kerja keras dari pemerintah daerah, investasi yang tidak besar, tapi sepanjang jalan Ambon akan dikenang sebagai City of Music. Nah, teman-teman bisa akses ini di websitenya UNESCO. Ini bukan bohong-bohong, ini fakta. Next. Saya akan menceritakan nanti bagaimana perjalanan ke sana yang coba dibangun oleh ASN. Tahun ini kita punya sekian program, ada Creative City Corp, ada Geolonesia, jenama lokal Indonesia, itu seperti marketplace, produk-produk teman-teman 240 jejaring itu. Kita punya namanya Jagoan Indonesia, ini kerjasama dengan Kementerian BUMN. Ada banyak program di situ untuk menemukan lokal-lokal heroes dan kita angkat dalam skalasi nasional sampai internasional. Ada Desku untuk program-program bersifat CSR. Ada Ajar Akademi Belajar, ini yang luar biasa. Ini e-learning yang kita punya. Teman-teman bisa belajar tentang soft skill abad 21 di situ. Dari yang namanya design thinking, business model canvas yang berbagai macam kategori di situ. Bagaimana menjadi fasilitator membangun kabupaten kota kreatif, banyak sekali bisa diakses di situ. Kita punya juga pusat studi penelitian dan pengembangan dan beberapa pelatihan yang bersertifikasi standar nasional dari BNSP. Next. Nah, sekilas tentang NTT, kita baru mulai 2019. Hari ini kita punya 3 wilayah koordinasi. Kita sebut Timorote Sabu, itu kita sebut Korwil Tirosa dan Alor. Terus Korwil Sumba kita sebut Humba, terus Korwil Flores dan Lembata itu Florata. Nah, dari sekian kabupaten ini kita total ada sekitar
60-an, 50-an, 60-an, 63 kurang lebih komunitas atau jejaring yang bergabung, yang mana kalau di breakdown itu mewakili 13 subsektor yang ada dari 17 subsektor sumber daya lokal industri kreatif yang ada di masing-masing wilayah. Teman-teman ini cukup solid. Teman-teman di bawah, kita tidak mengatur untuk mereka mencari jejaring, kita tidak mengintervensi untuk mengajak orang bergabung, tapi teman-teman jejaring inilah yang secara natural yang nanti merasakan manfaat bermitra dengan ICCN sebagai simpul belajar, mereka akan menarik teman-teman jejaring yang lain bergabung. Tapi pada prinsipnya kehadiran kami di situ kurang lebih sekian puluh komunitas ini telah belajar lewat TOT yang kami buat secara nasional untuk mereka bisa berperan sebagai fasilitator kabupaten dan kota kreatif. Bukan sekedar berpikir soal kreativitas, tidak cukup, atau event, tapi bagaimana mereka berpikir sangat komprehensif yang pada saat dipasangkan dengan kebijakan itu memenuhi kaidah-kaidah perumusan kebijakan di pemerintah dan semua lembaga. Nanti kita akan lihat ke belakang seperti apa. Dari situ juga kita punya PR untuk membentuk forum lintas komunitas. Jadi teman-teman jejaring yang sudah ada ini mereka akan bergabung membentuk satu forum lintas komunitas secara legal. Dari situ menghadap ke bupati, bupati akan kasih keluar SK, terbentuknya komite ekonomi kreatif, yang dimana dalam itu tergabung tadi yang saya bilang hexahelix itu. Ini memang butuh proses diskusi dan kajian-kajian yang panjang serta data-data yang perlu dianalisis. Karena begitu SK keluar terbentuknya komite ekonomi kreatif, maka perda ekonomi kreatif akan keluar. Dan teman-teman sudah tidak sulit lagi, karena ada kebijakan anggaran yang bisa mensupport apapun itu. Itu tinggal secara politik bicara presentasi APBD berapa persen buat ekonomi kreatif, itu semua bisa disepakati secara lebih-lebih politik. Kita belum ada di Nusa Tenggara Timur, maka kita berjalan sendiri-sendiri. Yang jadi adalah persaingan bisnis, persaingan merek. Saya punya ini, lu punya apa gitu-gitu. Sayang sekali gitu. Kita harap pemerintah ini bisa menjadi didorong ke pemerintah supaya ini bisa dipikirkan. Tujuan kita merangkul semua dalam satu sistem pemerintah, karena hari ini dan ke depan yang punya duit itu semua pemerintah. Zaman masih tidak stabil, belum pada titik mainstream, masih panjang. 2025 itu masih ada lagi pandemi yang luar biasa dan teknologi dan segala macam. Jadi memang bersandar ke pemerintah dengan membangun regulasi-regulasi ini adalah kesempatan. Kalau teman-teman di sini semua bisa bersinergi, saya pikir perda ekonomi kreatif itu pasti bisa ada. Tapi pertama terbentuk komunitasnya, forumnya, komitenya, baru bisa ada perda ekonomi kreatif. Kalau sudah ada teman-teman di ekonomi kreatif, tidak bingung, ini mau ke dinas koperasi kah, dinas pariwisata kah, atau apa, bingung kita hari ini. Faktanya seperti itu. Pemerintah juga sulit merumuskan. Ini PR besar kita berbuat. Hampir semua kabupaten kota yang di jejaring kita 210 kabupaten kota itu, 200 belasan itu punya itu. Kalau kita bertemu dengan acara-acara nasional, saya tuh iri sekali. Ada ketua Bapedanya, Edi pernah ikut dengan saya, lihat sendiri. Kepala dinasnya, bupatinya, DPR-nya ikut semua. Dan mereka benar-benar memperjuangkan sebuah kebijakan di situ, berdiskusi di situ. Kita datang bawa diri sendiri. Nah, ini momentum yang saya pikir bisa kita ambil teman-teman supaya kita bisa bekerja secara lebih kolaboratif lagi gitu. Tidak ada yang hebat kok. Next. Nah, saya juga perlu berbagi bahwa hari ini ekonomi itu berubah. Yang dikenal dengan nama transformasi ekonomi. Development sebuah konsep ekonomi itu harus dengan kacamata berpikir transformasi. Artinya ada dua hal. Bagaimana bicara tentang keberlanjutan dan inklusifnya. Yang kedua, bagaimana bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Apalagi itu bisa tentang anak muda. Hari ini, teman-teman di usia milenial, mereka sudah masuk di fase kehidupan yang disebut society 5.0. Buat mereka internet itu sudah teman biasa. Bukan seperti kita mungkin privilege atau alat kerja dan lain-lain. Itu kehidupan mereka sehari-hari. Nah, NTT tidak mendapatkan bonus demografi, tapi kita punya existing demografi 2030 yang banyak. Jadi sebenarnya ini momentum yang tepat kita mempersiapkan dari sini, karena cuma sisa 3-4 tahun. Ada 3 mega disrupsi besar yang merubah dunia hari ini: pandemi COVID, perubahan iklim, dan inovasi internet. Ada banyak di situ. Ada VR, ada IR, ada IoT, AI, blockchain, cryptocurrency, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan ini tentunya dia berdampak kepada model-model ekonomi yang baru. Pandemi COVID hari ini dia mengakhirkan model ekonomi barunya yang disebut circular ekonomi. Kalau perubahan iklim, dia menghasilkan 2 model ekonomi baru yang disebut green dan blue ekonomi. Di inovasi internet, dia menghasilkan yang namanya sharing ekonomi, di mana lebih banyak anak muda semua beraktivitas itu. Padahal di 3 hal ini, dengan cara berpikir kreatif atau ekonomi kreatif, 17 sektor industrinya kita bisa masuk di sini. Ada peluang-peluang yang bisa digarap di sini. Tentu kembali lagi kepada
bagian perencanaan di pemerintah, apakah mereka membreakdown dari insight dasar ini supaya kita pada saat di hilirnya kita bisa bertemu dengan gagasan-gagasan baru yang bisa kita implementasikan dalam bentuk industri, bisnis dan lain sebagainya. Saya pikir ini menjadi penting karena hari ini semua dunia termasuk Indonesia kita titik startnya dari sini. Kan kita bilang di seluruh kita pikir teknologi, ternyata ada 3 hal besar. Next. Nah, terus apa gitu? Kita bicara tentang ekonomi kreatif, kita bicara tentang mega disrupsi. Tadi saya bicara tentang ICCN, tadi kita bicara tentang manusia. Next. Nah, kalau kita bicara tentang anak muda, ini ada data-data yang bisa kita lihat dan ulik bersama begitu. Di sebelah kiri saya dapat data dari dokumen yang dikasih dari teman-teman dari Rumah Kebangsaan dan Semeru. Saya coba membagi klasifikasi usia untuk Gen Z, milenial, dan Gen X. Hari ini kenapa? Hari ini belum ada penetapan usia yang tepat. Karena perilaku ini berubah-ubah dengan teknologinya. Jadi semua ini berada di range saja. Menentukan Gen Z usia berapa sampai berapa itu berubah-ubah. Menentukan milenial dan Gen Z seperti apa itu berubah-ubah. Kemungkinan Gen X saja usia 40 tahun ke atas yang tidak berubah. Tapi di 2 segmen ini, Gen Z dan milenial ini berubah-ubah karena teknologi dan perilaku mereka. Nah, kurang lebih ada itu hampir 50%, 49%. Nah, ekonomi dimanapun itu, suatu wilayah atau negara atau dunia berubah apabila jumlah penduduk mayoritasnya itu berubah. Nah, kalau kita lihat data secara nasional, secara dunia, ini yang disebut bonus demografi 2030. Seluruh industri bisnis apapun melakukan kajian dan menciptakan produk apapun itu menjawab kebutuhan mereka. Karena sebuah produk diciptakan bukan kita punya mau, tapi orientasinya ke market. Nah, anak-anak muda ini, mereka lah orang-orang yang hari ini bicara tentang peluang yang berbasis digital. Mereka menghasilkan banyak sekali produk-produk ekonomi kreatif. Terus, saya tidak dapat baca sebelah kanan nih, sorry. Oke, teman-teman bisa lihat di situ ya. Saya sudah agak lupa. Nah, tapi kalau kita mundur ke belakang lagi, dulu di era kita gini orang bangun istilah, anak-anak kan hidup dengan budaya gaulnya, dengan sentimen-sentimennya, istilah-istilahnya gitu. Gen X itu kita sebut dulu apa? ABG ya, anak baru gaul. Terus di milenial terkenal yang kata sebutan apa? Dengan sebutan kids zaman now. Hari ini teman-teman milenial kalau kita lihat di TikTok, kita pelajari baik-baik. Mereka lebih mau dikenal sebagai anak-anak yang disebut skena culture atau anak-anak culture gitu. Nah, ini ada makna mendalam dari perubahan-perubahan pelakuan budaya-budaya baru itu. Sehingga mereka banyak membuat culture movement sebagai sebuah gerakan-gerakan baru. Banyak sekali. Hal yang paling sederhana kalau teman-teman masih ingat beberapa bulan lalu Citayam Fashion Week. Dan ada banyak. Termasuk teman-teman yang ada di Kupang yang mungkin sering melakukan aktivasi-aktivasi berkumpulnya teman-teman komunitas untuk melakukan sesuatu yang memberikan kontribusi kepada internal maupun eksternal dan lain-lain. Itu sesungguhnya ada bagian daripada skena culture yang hari ini menjadi tren narasi yang ada di lifestyle gaya hidup abad 21. Next, lebih detailnya seperti ini. Nah, ini katanya akan menjadi penyerapan istilah-istilah baru yang menggantikan istilah-istilah yang sama. Bahkan produk-produk bisnis apapun, mereka selalu menggunakan narasi-narasi culture untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan insight dari banyak hal dan banyak sektor. Nanti baru teman-teman bisa lihat, saya kasih slide-nya nanti, saya next biar lebih cepat. Nah, kita bicara skena culture dan titik. Ada banyak, mohon maaf saya punya satu slide saja di sini, jadi sempat yang saya ingat saya taruh. Ada banyak teman-teman di sini yang saya kebetulan tidak dapat. Kalau yang kebetulan ada fotonya di sini, saya mohon maaf, saya izin saya ambil saja dari internet. Ada di kiri atas itu ada teman-teman dari Timur Creative People atau Padu Padan Tenun. Kita lihat Erwin Yuan 3 tahun terakhir ini seperti apa skena culture-nya bisa growth dan dia bisa membangun sebuah tren lifestyle yang baru. Anak-anak muda sudah tidak malu lagi untuk menggunakan pakaian apapun, menggunakan tenun ikat. Tapi apa value yang dia bangun? Ini bukan soal kain tenun, tapi dia memanfaatkan kain-kain perca untuk mendapatkan nilai tambah di dunia fashion bagi anak muda. Itu yang dia bangun, yang disebut skena culture. Dikritis di situ. Ada teman-teman beberapa orang yang membangun industri di sektor website.
aplikasi, memanfaatkan YouTube untuk bisa mendapatkan peluang digital ekonomi, teman-teman dari Kaboaps. Ada banyak sekali yang seperti ini di beberapa wilayah kabupaten. Ada teman-teman di sektor musik, ada Marianus Kevin dan lokal elit yang mereka juga sementara tampil di acara IMEX, salah satu acara bertemunya para musisi dan budayawan dunia terbesar di Asia, di Bali. Terus ada Jimmy Dance Academy yang fokus membangun sekolah tari baik kontemporer maupun yang tari karya baru dan segala macam, dan dia bisa membawa anak-anak muda NTT ada di panggung dunia, bahkan di layar kaca televisi berbagai acara reality show. Ada teman-teman dari sekolah musik yang selalu bagaimana dengan perspektif multimedia, desain, film, fotografi dan lain-lain, selalu berbagi dan membangun aktivitas-aktivitas untuk pengembangan kapasitas dan kasih tahu bahwa kita punya komunitas yang ada, memanfaatkan ruang-ruang yang kosong gitu. Ada teman-teman dari Timur Graffiti dan lain sebagainya. Dan yang paling di bawah ini teman-teman ada, ini bukan soal keartisan atau selebritis, tapi ini orang-orang yang hidup dan bisa berhasil di sektor industri kreatif di bidang musik. Ada sekian orang. Yang paling cukup fenomenal terakhir adalah Silet Open Up yang kemarin dia tampil luar biasa stand out di acara Gala Dinner KTT ASEAN Summit. Next, inilah industri kreatif. Nah, saya mau bilang bahwa semua praktik baik yang sudah dilakukan anak muda NTT hari ini itu memiliki aspek keberlanjutan. Kelestariannya juga ada dan dia memiliki dampak sosial ekonomi yang sangat kuat, termasuk membangun identitas kotanya. Next. Sehingga kalau kita fokus anak muda, kita fokus pada bagaimana membangun mereka. Saya kasih istilah, jika ingin mendapatkan panen terbaik, maka tanam dan tumbuhkanlah manusia. Saya pikir rasa empati kita akan lebih tinggi dan kita akan bisa menemukan banyak jalan dan cara untuk bagaimana menempatkan teman-teman muda ini, generasi milenial maupun generasi saya termasuk teman-teman komunitas di dalamnya, sebagai pelopor gerakan perubahan yang mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Next, bagaimana caranya? Next, saya berbagi di sini. Perintah Presiden Jokowi beberapa bulan yang lalu itu jelas bahwa hari ini semua kabupaten kota termasuk provinsi harus punya master plan yang jelas. Harus bisa mendesain kotanya dengan baik, mengikuti perkembangan zaman dan anak mudanya saat ini. Ini dua hal yang dititip di situ. Perkembangan zaman dan anak mudanya. Sehingga setiap kota dan kabupaten bisa punya diferensiasi sesuai dengan potensi dan keunggulan daerahnya masing-masing. Kadang sampai hari ini kita bingung. Kalau di Jakarta saya tanya, anak NTT kita bingung, anak dari NTT dari mana kita bingung jawab gitu. Mau bilang anak NTT, mau bilang anak Kupang kita bingung gitu. Kalau teman-teman yang mungkin misalkan dari Alor enak sekali, saya dari Alor, tapi kita dari Kupang kadang-kadang bingung jawab. Kita cuma bicara tentang NTT juga kita bingung, karena ini banyak sekali harus kita bicarakan. Jadi memang gerakan anak muda tentunya pasti akan membangun identitas baru buat daerah. Next. Nah, kita coba dorong beberapa pemikiran bagaimana. Judulnya adalah membangun identitas kota atau city branding yang hari ini dikenal dengan istilah jenama kota. Jadi penyerapan kata city branding sudah dimasukkan dalam kamus bahasa Indonesia sekarang bahwa kita sebut istilah Indonesia, kurangi istilah-istilah Barat, gitu. Bahkan tahun depan, kebetulan saya tim kurator event di Kementerian Pariwisata juga, semua event-event itu akan dikurangi kata festival, yang Inggris-Inggris dikurangi. Cari dan gali lebih dalam narasi-narasi lokal bisa diangkat. Itu sudah peraturan yang baru dan itu pasti tereksekusi. Makanya terkait tentang identitas kota atau kita biasa sebut city branding, ternyata itu penyerapan yang dipakai disebut jenama kota. Bahasanya menjadi lebih sederhana tapi lebih mudah kita menemukan potensi-potensi lokal serta membangun ekosistem ekonomi kreatifnya. Itu disebut cipta ruang atau placemaking. Contoh kalau kita di Kupang di samping gereja Kota Baru ada teman-teman komunitas di situ, saya tidak kenal siapa tapi saya sering lihat dan saya pernah beberapa kali itu luar biasa memanfaatkan ruang-ruang kosong dengan karya-karya mereka mengaktifasi dan bisa menumbuhkan ekonomi di situ. Jadi bukan secara ekspos tapi secara konsep bisnis atau wirausaha juga jalan. Nah ini perlu diperhatikan sebenarnya. Ini hari ini dilakukan di Bandung, di semua kota besar. Kita lihat M-Block. M-Block itu dibangun dari itu tempat percetakan uang. Kebetulan foundernya adalah Korda ICCN di Jakarta. Dia yang membangun M-Block, Post Block termasuk Sarina. Bagaimana mereka membangun jejaring
mata rantai value dan pasok untuk ekonomi kreatif di Jakarta sebagai hub untuk ekspor produk dari luar Jakarta. Itu luar biasa sekali. Kita tidak mau berpikir sama-sama bekerja. Begitu. Next. Nah, sehingga saya mau bilang Jenama Kota dan Cipta Ruang itu penting hari ini untuk NTT. Sekaligus ini akan mendorong inisiatif forum lintas komunitas itu terbentuk di tiap daerah. Ekosistemnya ada. Next. Sudah mau selesai juga. Bagaimana caranya? Yang paling pertama itu membangun komunitasnya. Tiap kabupaten itu atau provinsi harus dibentuk yang namanya forum lintas komunitas. Contoh nih, hari ini misalkan, entah namanya apa. Ini kami memberikan advice. Ini bukan karena nanti gabung di ICSN, bukan. Harusnya ada ini gitu. Entah namanya mau namakan Floba Morata City Forum, Creative City Forum, dan di Bandung itu Bandung Creative City Forum, BCCF. Itu terkenal sekali itu. Tempat kumpulnya keren dan lain-lain, banyak produk hebat-hebat di situ. Kita harus berani ambil sikap. Kita mau membangun forum lintas komunitas provinsi dengan nama misalkan Floba Morata Creative City Forum. Nanti baru stakeholder Helix itu duduk bersama merancang perencanaan menentukan siapa yang memimpin di antara mereka. Itu baru fair namanya. Kenapa? Karena langkah berikutnya pemerintah provinsi maupun kabupaten kota bisa mengeluarkan surat keputusan gubernur atau bupati wali kota untuk membentuk yang namanya Komite Ekonomi Kreatif. Disitulah baru pemerintah terlibat untuk melengkapi Helix itu dari pihak government. Kalau pemerintah sudah terlibat, teman-teman yang dari forum lintas komunitas ini bisa mendorong kebijakan-kebijakan sampai kepada perda. Kalau sudah di tahap ini, tidak ada tahun tidak dibuat perda. Karena di 200 belasan kabupaten kota yang dibina oleh ICSN kurang lebih 7 tahun, semua bergulir seperti itu. Tahun depan, ICSN kita memfasilitasi di ND akan keluar Komite Ekonomi Kreatif dan perdanya. Kita mau dorong di Kota Kupang juga sebenarnya 2 tahun lalu, tapi karena pandemi kita mundur. Saya akan kejar tahun ini atau awal tahun depan. Termasuk dengan di Sumba Timur. Kalau ini sudah ada, artinya kita cipta ruang kebijakan dan uangnya gitu. Jadi kita teman-teman tidak perlu mengeluh gitu. Nanti yang ada cuma bantuan, pameran, tapi ya kebanyakan juga kalau ikut pameran rata-rata itu produk yang khusus pameran saja gitu. Itu orang beli makannya tidak enak, orang mau pesan juga susah gitu. Nah kalau ada ekosistem kreatif yang dibangun, semua akan dipikirkan secara baik. Kalau teman-teman pernah ke Jakarta ke M Block, itu sangat rapi, dikurasi. Dan nanti teman-teman ini bisa membantu kami dari SN, siap membantu untuk itu dengan pemerintah dan Semeru dan Rumah Kebangsaan. Nanti komunitas dan jejaring itu urusan pemerintah dan jejaring, bukan urusan kami. Next. Nah, yang tadi saya bilang di awal, pola kerjanya dengan prinsip-prinsip seperti ini. Yang paling utama, keluarannya adalah harus connect, collaborate, dan converse. Nanti saya kasih tahu seperti apa di belakang. Next. Nah, ini yang disebut dengan 10 prinsip 11 jurus untuk mengimplementasikan kota kreatif. Ada forum lintas komunitas, komite ekraf, ekosistem ekraf, navigasi pembangunan, design action, festival komunitas, strategi komunikasi dan narasi, city branding, indeks kota kabupaten kreatif, creative center, agregator ekraf. Ini sangat komplit sekali. 18 provinsi di Indonesia sudah memiliki ini semua. Ini dasar untuk bagaimana membangun infrastruktur ekosistem yang tadi. Sehingga benar-benar anggaran itu pro ke sini. Next. Nah, banyak potensi yang kita miliki. Tadi saya bilang ada sumber daya alam dan lain-lain. Tapi ekonomi kreatif dan anak muda ini, kalau kita lihat beberapa data-data tadi saya tampilkan yang disebut skena culture, menurut kami di SSN, ini juga rumus ini bisa dikembangkan untuk sektor-sektor yang lain. Tapi kami mengusulkan kita bisa fokus untuk sesuatu yang membuat NTT itu beda dengan seni dan budayanya. Alam pantai sama. Tidak bisa kita cuma bilang Komodo juga, itu daerah terlalu kecil. Tapi seni budaya ini membuat kita itu sangat kaya dan kita itu berbeda. Kita lihat suku saja. Di dalam sini kita berapa suku ini? Bahasa. Kalau saya kumpul di Bandung dengan teman-teman di Bandung, itu semua bahasanya sama semua orang Sunda. Tapi di NTT kita kumpul dimanapun pasti berbeda-beda. Nah, di mana 17 sektor industri kreatif akan menjadi alat ukurnya dengan 4 basis pengembangannya, media, teknologi, dan inovasi untuk mendukung seni budaya. Itu penting sekali. Nanti di belakang saya akan jabarkan. Next. Nah, potensi kolaborasi budaya sebagai fondasi ekonomi kreatif itu luar biasa, bisa dioptimalkan.
untuk membangun ekonomi berbasis budaya. Sebenarnya hari ini teman-teman itu sudah lakukan, tapi mereka sulit menempatkan mereka ini ada di ruang yang mana dan arahnya kemana. Dan ini coba kami memetakan dia. Kalau bicara tentang budaya itu banyak sekali tuh, tradisi lisan, manuskrip dan lain sebagainya kalau kita bisa baca di sebelah kiri itu. Nah, dari situ diciptakan menjadi ekonomi kreatif, produk itu banyak sekali dari 17 sektor. Itu bisa semua, sederhana. Kalau baru satu ini saja potensi ekonominya sudah luar biasa. Kita belum bicara tentang alam dan lain-lain. Nah, termasuk bagaimana pelakunya. Ada pelaku seni budayanya, baik senior, junior, pemangku kepentingan dan lain-lain. Termasuk bagaimana hexahelix yang bisa bergabung di situ. Akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan agregator. Next. Nah, ini contoh. Yang disebut industri kreatif berbasis budaya seperti ini. Kalau orang bilang festival budaya Lamolot, ya itu industri kreatif berbasis budaya dong. Karena dia mikir dulu baru dia buat konsep jadi event gitu. Dan dia melibatkan komunitas-komunitas di situ. Sampai kepada keterlibatan UKM yang lain juga di situ. Next. Budaya berbasis industri kreatif yang seperti ini. Yang saya maksud tadi connect, collaborate, dan commerce. Jadi di connect itu, hexahelix ini bisa duduk sama-sama bagaimana membuat inovasi baru. Terus inovasi baru itu diaktifasi atau diperkenalkan dan dia bisa mendapatkan marketnya sehingga nilai ekonomis dan ekonominya jalan. Next. Ini contoh-contoh, ini industri budaya berbasis industri kreatif juga, ini benchmarking yang bisa kita pakai. Kayak saya cukup melihat kemarin teman-teman di Bandung ada yang memakai ikon kita Komodo dan itu tarian caci itu. Dan ini game yang lagi tren sekali di Jawa, di Jakarta, di Bandung sekali. Valuasi aplikasinya nilainya sudah gede sekali. Dan mereka sudah patenkan ini dan kita terlambat. Next. Terus tentang batik, ada yang menciptakan aplikasi untuk semua orang bisa belajar membatik. Mungkin Kak Tenun bisa kita hadirkan ini seperti Edri yang ada di aplikasi dan website bisa ciptakan mungkin bisa menjawab solusi-solusi baru. Next. Ini bicara tentang seni pertunjukan berbasis teknologi multimedia, video mapping. Next. Nah ini berbicara tentang cipta ruang tadi. Yang tadi itu bicara tentang jenama kota atau jenama lokal. Ini bicara cipta ruang. Kayak ruang-ruang yang itu masih rapuh. Contoh di sini kita punya pabrik es yang pernah pada beberapa teman komunitas buat kegiatan. Sayang kalau ini cuma dijadikan venue, tidak dijadikan ruang ekosistem ekonomi kreatif dan aktivitas ekonomi bisa bertumbuh di situ. Harusnya seperti itu. Kita punya banyak cara untuk ke situ. Next. Nah ini bagaimana memanfaatkan alam. Memanfaatkan alam dengan membangun narasi-narasi baru di situ. Yang ini disebut tren sekarang disebut living museum. Bagaimana orang membangun suatu ruang-ruang ekonomi baru di alam. Next. Dan ini yang di Bandung tadi saya ceritakan. Next. Dan ini inisiatif-inisiatif yang lain yang secara organik di jejaring teman-teman kita ICCN dan semua bertumbuh luar biasa, kontribusi ekonominya jelas bisa terhitung secara baik dan benar. Next. Ini tentang Bandung tadi. Next saja. Nah ini bagaimana memperkenalkan kuliner dengan membangun sebuah aplikasi navigasi orang. Hari ini orang mau makan bingung, dia cuma keliling jalan, dia cuma lihat seibawi. Padahal ada banyak makanan-makanan yang lain yang bisa dia makan sebenarnya. Kita tidak punya navigasi ini. Banyak teman-teman juga bikin website ada kuliner, tapi orang sulit mengakses. Karena kebutuhan orang dengan mobile sekarang itu bicara tentang navigator. Kadang-kadang kita tidak belajar perilaku orang sehingga kita menciptakan solusi-solusi teknologinya menjawab perilaku mereka gitu. Next. Sudah mau selesai juga. Ini yang terakhir. Pada prinsipnya ini sebenarnya yang kita mau tawarkan. Membangun identitas pemerata sebagai kompas pembangunan wilayah. Yang mana kearifan lokal, budaya atau tradisi dia relevansi dengan konteks kekinian, kan bicara anak muda, di mana 17 subsektor juga terlibat di situ, yang mana semua ini akan dianalisis dan diterjemahkan menjadi sebuah konten industri kreatif yang akan kita dorong menjadi keunggulan. Nah, konten ini nanti berhasil dari kolaborasi ICCN dan hexahelix. Ini yang kami lakukan, kami coba tawarkan. Terus dengan asosiasi-asosiasi profesi dan 17 subsektor. Jadi ini tidak ada yang namanya kerja sendiri-sendiri. Ini kolaborasi yang luar biasa. Nanti masing-masing dengan partnya sendiri-sendiri. Ujungnya adalah kita berhasil menciptakan kompas pembangunan wilayah berbasis kreativitas dan konten. Yang mana bagi kami, sharing ekonomi ditambah dengan destinasi wisata baru itu artinya penghasilan wilayah. Baik pendapatan pelakunya, pendapatan daerah, pajak negara, dan lain sebagainya. Next.
Akhir kata, saya mau ajak kita semua untuk bagaimana mendorong membangun sebuah kebijakan dan praktis secara sistemik dalam satu sistem terkait satu sama lain. Ini penting, kita belum punya yang secara sistem dan dibawain pemerintah. Sehingga jika ada masalah di salah satu titik, tentunya yang lain bisa tahu dan respon untuk dikerjakan bersama. Kadang-kadang kita cuma bekerja tentang output, tapi kita lupa tentang output dan keberlanjutannya. Kita ngomong SDGs, tapi program kita tidak berlanjut gitu. Next. Terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Baik, terima kasih Kak Ivan. Ini padat sekali. Saya cuma mau highlight beberapa terkait dengan pembangunan. Sudah pasti kita juga bicara soal ekonomi. Tapi kemudian tadi kalau kita bicara soal ekonomi, kemudian banyak juga yang tanya, sosialnya disentuh tidak? Sosial kita bicara soal kesehatan, kita bicara soal pendidikan. Secara tidak langsung itu akan tersentuh. Gitu. Kita bekerja, kita punya pendapatan, dari situ kita kemudian juga bisa dengan ekonomi kita, baik keluarga maupun individu itu berkembang, kita juga bisa kemudian memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan yang layak. Banyak sebenarnya yang tersentuh. Gitu. Tapi memang ekonominya memang harus digerakkan. Nah, hari ini ada Kak Hana Keraf, co-founder dari Duanyam. Mungkin akan lebih banyak cerita juga gitu ya dari pengalaman-pengalaman Duanyam bekerja selama ini. Tidak hanya untuk sektor ekonominya saja, tapi juga menyentuh isu sosialnya, isu kesehatannya, isu literasi pendidikannya untuk perempuan, dan termasuk yang terakhir adalah kelompok difabel, kelompok-kelompok disabilitas gitu. Jadi mungkin saya akan serahkan ke Kak Hana untuk cerita lebih banyak bagaimana kemudian ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan itu semuanya punya benang merah. Silakan Kak Hana. Baik, selamat siang kakak-kakak sekalian. Mungkin kalau dibandingkan dengan Kak Ivan yang sangat beredar di teman-teman di Kupang, mungkin wajah saya sangat baru dan mungkin apa yang saya lakukan juga adalah sesuatu yang masih baru dan masih asing ya untuk di teman-teman. Tapi hari ini saya ingin bercerita tentang, tadi kalau Kak Ivan sempat mention tentang hexahelix, tentang agregator. Apa yang dilakukan oleh Duanyam kurang lebih adalah menjadi sebuah agregator tentang salah satu produk yang menjadi keterampilan dan juga menggunakan bahan baku yang sebenarnya sudah turun-temurun ada di antara masyarakat NTT. Dan mungkin ini adalah sebuah pengalaman praktik nyata tentang bagaimana produk dari desa benar-benar bisa sampai ke skala nasional dan bahkan sampai ke skala global. Saya sendiri Hana, aslinya Lembata, tapi ya lahir besar di luar, tapi dari sejak 2012 kembali dan ke NTT dan kemudian membangun salah satunya adalah Duanyam di antara beberapa perusahaan lain juga yang coba dikembangkan. Oke, nama Duanyam mungkin dari namanya aja udah terdengar. Dua artinya ibu di salah satu dialek tentunya di Sika. Artinya ibu, dan anyam, jadi secara harafiah memang Duanyam itu artinya ibu menganyam. Dan kami sebuah perusahaan berbasis komunitas atau kewirausahaan sosial, dimulai juga dari ultra mikro, dimulai dari 10 ibu-ibu, produksinya dalam jumlah yang sangat sedikit, tidak sampai 100 produk anyaman. Kita coba kembangkan dan ini terjadi di tahun 2014 gitu. Lalu kemudian untuk teman-teman mungkin di sini yang memiliki usaha atau mendampingi usaha UMKM baik jasa maupun produk, salah satu akses permodalan yang kami punya adalah di awal adalah kami mengikuti kompetisi bisnis plan, perencanaan usaha di luar sana, baik di luar kota, bukan hanya di Jakarta basis kami, tetapi juga sampai ke luar negeri. Dan memenangkan kompetisi tersebut memberikan kami dua akses, satu kesempatan untuk menguji ide bisnis kami berkali-kali
sampai kemudian kita merasa, kita ini bodoh sekali ya, bikin bisnis model seperti itu. Pantesan aja mereka, juri-juri mereka tertawa, atau pantesan aja juri-juri ini selalu bertanya, emang bisa Anyaman itu menjadi perusahaan yang besar? Yakin mau jualan dari kabupaten seterpencil Flores Timur, bikin produk anyaman lontar yang tidak ada orang yang peduli sama sekali untuk konservasi, tapi kemudian produknya bisa di scale up atau diperbesarkan. Lalu yang kedua adalah tentu yang kita butuhkan adalah modal finansial ya. Jadi dengan mengikuti kompetisi kami memenangkan cukup besar, cukup signifikan, beberapa ratus juta sebagai modal awal kami memulai Duanyam sendiri. Oke, slide berikutnya. Kami dimulai tahun 2014, dimulainya ketika waktu itu saya masih bekerja di Maumere, makanya meminjam nama Bahasa Tika. Tapi kemudian sesudah itu saya dipindahkan ke Flores Timur. Dan awalnya memang Duanyam hanya dimulai dari pekerjaan Sabtu dan Minggu saja, hanya side job, hanya project kecil-kecilan, tidak menjadi tumpuan hidup kami, tetapi memang dimulai dari melihat bagaimana kami 3 perempuan berteman dari SMP, SMA, dan kemudian kuliah, kebetulan ke luar negeri, dan kembali ke Indonesia dan kembali ke NTT, dan kami melihat sesama perempuan itu sebenarnya kita bisa saling membantu gitu ya. Dan sampai hari ini 2014 lebih dari 1.200 perajin ini tersebar di NTT, Kalimantan Selatan dan Papua, dan kami secara aktif memastikan produk anyaman yang dibuat di desa masuk ke akses pasar. Jadi kami sebagai agregator membagi tugas dengan perajin, dengan pengambil bahan baku, dan benar-benar membangun rantai pasok. Jadi tidak menjual, tanda kutip, kalau yang cukup populer ya kalau di Jakarta, menjual kemiskinan. Aduh kesian ya produk NTT dibuat sama mama-mama di kampung, susah, mereka tidak ada air, yaudah deh beli gitu. Tidak, tapi yang dijual adalah profesionalisme. Kita memiliki sistem, dan sebenarnya yang dijual dari Duanyam adalah ketepatan waktu untuk mengirim produk, konsistensi kualitas, konsistensi kuantitas, dan komunikasi. Dan kalau 4 prinsip ini diterapkan di produk apapun, jasa apapun, maka usaha itu pasti akan berkelanjutan. Mau dia jual makanan, anyaman, jasa fotografi, videografi, sebut saja. Tapi kalau dari 4 prinsip ini profesionalismenya bisa dijaga, itu adalah kunci kemudian Duanyam bisa bertahan hampir 10 tahun. Oke, berikutnya. Awal mulanya sebenarnya Duanyam tuh kita lihat dari kesulitan akses uang tunai. Di ibu-ibu, di perempuan 2012-2013 masih di Sika, kami melihat waktu itu ada program melahirkan, sampai sekarang ya sebenarnya kalau di bawah garis kemiskinan, melahirkan gratis, akses ke fasilitas dan tenaga kesehatan sebenarnya gratis, tetapi yang tidak gratis adalah jarak dari rumah ke fasilitas kesehatan, sarananya, dan kemudian keluarga yang ikut untuk menunggu, tetap ada uang tunai yang harus dikeluarkan. Dan kita lihat perempuan rentan terhadap akses uang tunai, tetapi sebenarnya memiliki keterampilan, dan juga kita melihat bahan baku, yaitu pohon lontar, daun lontar, itu cukup banyak ada di NTT. Jadi kalau tadi Kak Erika tanya, sebenarnya kekayaan apa sih potensi yang dimiliki NTT? Ya kalau saya pasti tulis nomor satunya adalah serat alam dan tentunya manusia, skill yang dimiliki oleh manusia di NTT. Lalu kemudian kita secara aktif Duanyam memberikan akses pasar, kami berikan intervensi untuk desain, jumlah order, meningkatkan kapasitas produksi, menaikkan, menurunkan, semua needs yang dibutuhkan agar produk itu dari desa seterpencil. Saya yakin kakak-kakak mereka di sini tidak pernah dengar misalnya Suleng Waseng atau Bubu Atagamu, desa yang sangat terpencil, itu kemudian produknya bisa masuk sampai ke salah satu retailer furniture terbesar di dunia. Dan di dunia cuma ada 12 perusahaan, dan dari NTT itu hanya Duanyam yang produknya bisa masuk di rantai pasok global IKEA di seluruh dunia, dan produknya adalah produk anyaman lontar NTT. Oke, berikutnya. Tapi di sini mungkin yang ingin saya ceritakan bukan hanya tentang Duanyamnya hebat atau Duanyamnya bisa memberikan akses pasar terhadap produk-produk ini, tapi yang ingin saya ceritakan di sini adalah bagaimana sebagai agregator kebutuhan kami terhadap talent atau kemampuan SDM di NTT itu sebenarnya sangat menantang, gitu. Jadi terlihatnya jualannya produk anyaman, tapi di balik produk anyaman itu ada bahan baku,
ada sistem yang harus dibangun, ada pencatatan yang harus dilakukan, ada pelatihan yang harus dilakukan, ada orang-orang yang harus mampu berkomunikasi, ada orang yang harus bisa melakukan desain produk. Dan desain produk ini kita tidak bicara tentang dekoratif, tapi kita bicara desain produk untuk mengatasi masalah-masalah yang sebenarnya dihadapi NTT. Salah satu contoh, fakta mungkin teman-teman tidak, kakak-kakak mereka tidak tahu, pengiriman dari pelabuhan Larantuka ke Tanjung Priuk itu 3 kali lebih mahal daripada mengirim dari Tanjung Priuk ke Hong Kong. Pengiriman di dalam negeri saja itu sudah sebenarnya membunuh teman-teman UMKM. Tapi kemudian apa solusinya marah-marah sama pemerintah? Kan tidak mungkin, ya bisa saja dilakukan kalau punya kesabaran yang tinggi. Tapi kan tidak mungkin gitu ya, duduk 10 tahun marah-marah, balesin komen di Instagram gitu ya. Yang kemudian bisa dilakukan, kita mencari tahu kan sebagai pengusaha, karena saya pengusaha, saya harus tetap punya untung, saya tetap harus memastikan nih usaha saya ini berkelanjutan, saya harus cari solusi. Nah, salah satu solusi yang sebenarnya sebenarnya ada 2 lah kuncinya untuk mengatasi masalah logistik dari pengalaman kami. Mungkin teori di luar salah, tapi pengalaman kami adalah 1, mendekatkan pasar kepada produksinya, artinya daripada kita jualan ke global atau ke Jakarta, jualanlah di dalam NTT. Itu 1. Kedua, untuk jenis produknya, jenis yang didagang adalah produk, maksudnya barang tangible, barang terlihat ya, bukan jasa produk. Yang bisa dilakukan adalah intervensi desain produk. Desain produk, teman-teman itu biasanya selalu bayangannya, korelasi pertama adalah packagingnya cantik sekali. Korelasi pertama adalah saya ingin sama seperti produk yang ada di Jawa sana. Cantik, warna-warni, kerlap-kerlip, pokoknya benar-benar yang eye-catching sekali. Padahal sebenarnya desain produk itu bisa dikembangkan untuk mengurangi isu logistik. Yang kami lakukan adalah kami membuat desain produk keranjang itu bisa di stacking. Kalau teman-teman tahu boneka Rusia yang dibuka tuh isi terus. Itu adalah konsep stacking. Dan dari satu stacking, 1 koli kalau di dalam logistiknya sebutnya, itu kita bisa kirim lebih dari 4 sampai 5 produk. Dan kalau di kita ada keranjang sobe, saya yakin di kabupaten teman-teman juga ada. Kalau di Lamaholot, Lembata, Flores Timur sebutnya sobe, itu kita kemudian membuat standarisasinya. Mau kita kerja dengan 30 desa, 50 desa, 1 ibu, 1000 ibu, semuanya punya standar bahwa sobe ukuran XS, sobe ukuran S, M, L, double L, XL, itu punya ukurannya sendiri. Sehingga ketika nanti masuk kontainer, karena kami pengirimannya sudah pakai kontainer, ketika kemudian masuk ke kontainer, kami bisa memenuhi minimum quantity untuk harga kirim itu masuk akal di dalam harga penawaran kami ke pembeli. Ini yang maksud saya tentang menjadi seorang pengusaha. Kami juga mulainya dari ultramikro. Jangan bilang, wah tapi kan duanya sudah besar, jadi kalian bisa melakukan ini semua. Tidak. Kami pun mulainya dari 10 ibu, dari 3 orang yang menganyam aja saya sama sekali tidak bisa. Saya hanya bisa menganyam kata-kata. Disuruh menganyam produk tuh sama sekali tidak bisa. Disuruh ngomong tentang logistik, kuliah saya bukan tentang logistik. Semua otodidak dan mau tidak mau harus dijalani. Nah, poinnya adalah SDM muda yang bisa memenuhi masalah-masalah yang dihadapi NTT, menurut pengalaman kami 8-9 tahun terakhir itu sangat susah untuk didapatkan. Mulai dari desainer produk, mulai dari penjualan akses pasar, mulai dari copywriter, mulai dari fotografer, videografer yang kemudian bisa bercerita. Tapi hari ini saya ketemu nih dengan Timur Bergerak. Ternyata bisa jadi isunya bukan tidak ada, bisa jadi isunya connectivity-nya. Kami pelaku usaha yang mampu membayar kebutuhan atau jasa-jasa yang ditawarkan oleh teman-teman, kami tidak tahu teman-teman ini ada di mana. Termasuk teman-teman pelaku usaha seni ini ya, baik digital, visual gitu. Itu kemudian juga tidak memiliki akses kepada kami. Ya, intinya dari semua proses yang ada di layar ini, salah satu tantangan terbesar kami adalah mencari SDM di NTT yang bisa membantu duanya untuk kemudian menjadi bisnis yang berkelanjutan. Oke, berikutnya. Nah, ini salah satu kunci. Mau kita bicara dari mikro, kesannya kayak kesannya kok wah ini harus perusahaan yang sudah besar gitu, harus perusahaan yang sudah mapan, harus perusahaan yang mungkin fokus komoditasnya adalah
makanan gitu ya, yang fast moving gitu. Tapi sebenarnya tidak gitu. Role Duanyam di dalam pengembangan rantai pasok di desa, karena kami tidak menganyam, kami membagi tugas nih dengan teman-teman yang ada di desa. Itu salah satu kunci juga. Jangan menjadi pelaku usaha yang mengerjakan A sampai Z sendiri. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang sebenarnya jauh lebih expert, atau mereka bahkan lebih parah lagi kuliah gitu. 4 tahun mereka kuliah. Contohnya misalnya bikin copywriting ya, saya bikin caption, pikirnya tuh mungkin 3-5 jam. Sedangkan teman-teman yang memang adalah penulis, yang memang punya pengalaman menulis, atau mungkin kuliahnya berkaitan dengan menulis, yang mungkin mereka bisa lebih cepat. Kenapa saya harus buang-buang waktu saya 3-4 jam, yang saya seharusnya bisa lakukan hal yang lain, saya tinggal telepon teman ini dan kemudian membayar untuk mendapatkan jasanya, gitu ya. Jadi role Duanyam adalah kita membagi tugas. Gitu. Produksi tidak di kami, logistik tidak di kami, bahan baku tidak di kami, yang ada di kami kemudian adalah memastikan, mengorkestrasi semua ini terjadi untuk memastikan satu produk bisa sampai ke Milan dari tadi ya desa Sulengwaseng misalnya, atau memastikan produk ini dari desa Bubuatagamu bisa sampai ke Tokyo. Gitu. Itu adalah peran dari Duanyam. Dan apa yang dilihat macam-macam, memanfaatkan teknologi misalnya. Sorry ini tidak terlalu kelihatan, memanfaatkan, ya mungkin teman-teman bisa membaca sedikit, di sini agak jauh kelihatan, tapi intinya kita menjadi enabler dan memastikan orkestra dari peran-peran ini bisa terjadi. Berikutnya, ini gambaran singkat dari satu produk anyaman direpresentasi oleh seluruh proses ini. Dan di setiap proses ini ada sebenarnya 3 flow yang terjadi. Flow-nya adalah, mungkin teman-teman merasa, oh ya yang penting kan kita produksi produk ya, lalu kemudian dijual. Sebenarnya yang harus kita pastikan dari mau bisnis apapun adalah 3 gitu. 1 adalah alur informasi, 2 adalah alur uang, dan ketiga adalah alur barang. Itu adalah konsep dasar dari rantai pasok. Alur informasi, kalau saya mau pesan ke ibu-ibu penganyam 1000 produk, dari saya menyampaikan ke tim saya, dari tim saya menyampaikan ke timnya berikut, itu harus dipastikan tidak ada degradasi kualitas informasi. Jangan sampai dari saya bilangnya 1000 sobe L warna kuning kunyit, sampai di ibunya 1000 sobe XL warna merah marun gitu. Nah itu kan artinya ada 1000 produk yang kemudian akan hangus dan tidak ada yang beli. Fatal sekali itu untuk kalau kita benar-benar berbisnis. Mungkin kalau kita program pemberdayaan pelatihan tidak apa-apa, karena memang fungsi uangnya adalah untuk memberikan kesempatan teman-teman belajar, membuat kesalahan. Tapi ketika kita bicara ruang bisnis, tidak bisa ada ruang untuk kesalahan. Kalau ada kesalahan pun 5% itu sudah maksimal buffernya. Maka tidak boleh ada degradasi informasi dari kantor Jakarta sampai ke ibu manapun di Sulengwaseng, Bubuatagamu, Wulu Blolong, Lemanu, Lamawai, dan seterusnya. Itu semua desa-desa ini kami harus memiliki akses baik untuk mendistribusikan informasi, modal maupun produk. Dan di setiap alur rantai pasok ini ada transaksi pastinya uang yang diberikan. Jadi kita tidak bicara cuma kepada perajin, kita bicara tentang ABK kapal, kita bicara tentang ojek anak-anak yang ada di desa, di kampung. Kita bicara tentang ibu-ibu yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengakses pekerjaan formal, mereka kemudian bisa dibayar per jam untuk kemudian bekerja hour rate per jam, QC misalnya. Dari per jam, 1 per jam mereka bisa melakukan QC terhadap produk berapa banyak. Jadi yang diberikan oleh Duanyam adalah kontribusi ekonominya bukan hanya di produk, tapi satu produk itu representasinya panjang sekali gitu. Dan ini semua mungkin sampai di QC terakhirnya paling sampai terakhir ya, di finishing, sampai di finishing itu semua terjadi di NTT. Dari bahan baku, pengolahan bahan baku, pengeringan, disuir, diwarnai, dianyam, di QC, di packing dan dikirim, semua itu terjadi di NTT. Jadi itu kontribusi pada PAD. Terus berikutnya ini salah satu journey juga tentang pengembangan produk. Mungkin teman-teman tidak tahu, tapi ada satu tidak familiar ya, karena ini sangat segmented sekali di dunia desain produk. Ada satu award yang sangat bergengsi, namanya Good Design Award. Biasanya dilakukan di Jepang, dan mungkin informasinya tidak sampai, adalah salah satu pemenang Good Design Award di tahun 2020
itu adalah produk anyaman dari Ngada, Lengko Sambi Utara, sebuah produk yang sebenarnya digunakan sebagai keranjang ayam bertelur. Tapi ternyata cara menganyamnya mengumpulkan 3 buku aren, enau, itu ternyata menjadi salah satu kearifan yang kemudian dihargai dan sampai ke Jepang. Dan kemudian itu menjadi salah satu nilai jual produk yang mendukung teman-teman di Lengkop Sambi Utara. Oke, berikutnya. Ini cepat saja, dan ini semuanya adalah produk-produk anyaman lontar dari NTT. Dari yang kiri kita biasa sebutnya adalah home decor, biasa adalah produk-produk yang mengisi hotel, mengisi kantor, gitu ya, mengisi rumah. Biasa orang-orang akan taruh keranjang mainan, bantal, dan seterusnya. Lalu yang kanan adalah produk-produk kita sebutnya corporate gift, di mana produk-produk ini sebenarnya masuk ke dalam industri MICE. Dan saya sebenarnya tertarik sekali dengan industri MICE dan Kupang, dan gatel sekali. Awal tahun ini saya sendiri melakukan survei ke beberapa teman-teman yang memiliki memiliki venue, bukan ke IO tapi ke venue, dan menarik sekali bahwa hampir 100% souvenir yang mereka gunakan untuk event itu dibeli dari Jawa, tidak dihasilkan di dalam NTT. Itu tidak terbayang sih kehilangan rupiahnya yang dialami oleh NTT sendiri.